Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Navitasari. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang gastrulasi. Gastrulasi itu merupakan tahap perkembangan embrio di mana pada tahapan ini terbentuk lapisan benih atau germ layer yang dicirikan dengan adanya gastrozoel atau archenteron. Nah, pada tahap ini juga terjadi diferensiasi pertama di mana tahap sebelumnya atau blastulasi tidak terjadi diferensiasi karena sel-selnya berpotensi sama. Nah, pada akhir blastulasi itu dia terbentuk kelompok-kelompok yang akan menjadi bakal pembentuk organ yang terpetakan sedemikian rupa atau disebut juga dengan fat map atau peta nasib. Materi yang kedua itu dinamika sel zigot selama gastrulasi. Nah, jadi ada tiga, yaitu ada ektoderm yang merupakan lapisan pemberi bentuk luar hewan. Yang kedua itu ada endoderm yang melapisi saluran pencernaan embrio. Dan yang ketiga itu adalah mesoderm yang akan mengisi ruangan di antara ektoderm dan endoderm. Selanjutnya itu adalah proses gastrulasi. Nah, jadi ada 4 proses. Yang pertama itu adalah menempatkan area perspektif endoderm ke dalam. Yang kedua, membungkus embrio dengan perspektif ektoderm. Yang ketiga, menempatkan mesoderm di antara endoderm dan ektoderm. Dan yang terakhir itu adalah membentuk archenteron yang merupakan bakal saluran pencernaan primitif. Fat map atau peta nasib daerah bakal calon. Nah, jadi peta nasib ini dia menggambarkan daerah-daerah yang disangka sebagai calon pembentuk organ. Nah, bagaimana cara menentukannya? Nah, cara menentukannya itu adalah dengan menentukan daerah satu dengan yang lain dengan melakukan percobaan dengan memberi zat warna pada titik tertentu pada stadium blastula akhir. Nah, jadi setelah diberi zat warna, maka embrio dibiarkan hidup dan berkembang dan diikuti perpindahan zat warna itu sampai terbentuk organ tertentu. Perbandingan pola gastrulasi. Nah, jadi gerakan sel-sel ini adalah pergerakan sel-sel atau daerah calon organ embrio dari lokasi topografi satu ke lokasi lain untuk membentuk struktur gastrula. Nah, jadi ada terdapat pola, yaitu yang pertama, invaginasi itu lapisan sel bagian luar dia masuk atau melipat ke dalam. Nah, peristiwa ini ditandai dengan adanya satu lapisan sel yang secara pasif tenggelam dan akhirnya menjadi atau membentuk dinding rongga gastrosol. Lalu yang kedua itu ada ingresi. Nah, sel-sel bagian permukaan secara individual dia akan bermigrasi ke bagian dalam dari embrio. Nah, sel atau kelompok sel ini dia terpisah dari lapisan atau kelompok lain di dekatnya dan mengalami migrasi ke dalam blastosol. Yang ketiga yaitu ada involusi. Nah, lapisan sel dia akan membelok ke dalam dan kemudian membentang jauh ke bagian permukaan internal. Sejumlah sel atau lapisan sel yang bergerak akan masuk ke dalam gastrula. Yang keempat ada epiboli. Nah, epiboli, lapisan sel membentang dengan menipiskan bentuk sel-selnya menyeberangi permukaan luar sebagai suatu unit. Pergerakan atau pergeseran yang terjadi pada permukaan gastrula akan meliputi perpindahan dan perluasan epidermal maupun neuroektodermal. Lalu yang kelima yaitu ada interkalasi, yaitu dua atretan sel menyusun diri dengan masuk ke sela-sela antara satu sel ke sel lainnya sehingga terbentuk deretan sel. Nah, yang terakhir itu adalah convergent extension, yaitu dua atau lebih deretan sel interkalasi, tetapi interkalasinya teratur dan terarah pada suatu tujuan. Nah, dapat dilihat pada gambar bentuk-bentuk pola dari gastrulasi. Nah, yang terakhir itu adalah germ layer. Nah, artinya adalah sekelompok sel atau gugus sel yang terbentuk pada saat embriogenesis dan merupakan lapisan yang membentuk seluruh jaringan dan organ di dalam tubuh pada masa organogenesis. Nah, jadi primary germ layer ini dia berkembang melalui proses gastrulasi. Selama gastrulasi, kelompok sel yang disebut blastula akan direorganisir menjadi dua primary germ layer, yaitu lapisan dalam yang disebut endoderm dan lapisan luar yang disebut ektoderm, sehingga bersifat diploblastik. Saat endoderm dan ektoderm berinteraksi akan menghasilkan primary germ layer ketiga, yaitu disebut juga dengan mesoderm. Nah, kemudian bersama-sama tiga primary germ layer akan memunculkan setiap organ dalam tubuh, itu mulai dari kulit, rambut, hingga saluran pencernaan. Nah, dapat dilihat pada gambar yaitu bentuk dari tiga lapisan.
Pada germ layer itu ada endoderm, ectoderm, dan mesoderm.